Bersyukur kehadirat Tuhan, kalau saat ini kita ada, sebagaimana kita ada untuk memuji, bersyukur, menyembah Tuhan, dan masuk ke hadirat-Nya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau pujikan, ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, amin. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, katakan besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, katakan semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, kita semeriah. Haleluya Yesus. Ajaib nama-Mu Tuhan, ajaib nama-Mu Yesus. Patut kami tinggikan, Kau yang termulia Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, amin. Berdiri menghadap tatamu Bapa, haleluya. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Oh, Kau baik Tuhan. Ku hidup dalam segala kelimpahan, haleluya. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena
Haleluya Yesus. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji, membesarkan nama-Mu saat ini Bapa. Mari Tuhan, kami undang Engkau hadir di tempat ini, melawat setiap kami Tuhan. Hati-hati yang hancur Engkau tahu Tuhan. Beban yang ada saat ini Engkau mengerti Tuhan. Dan Engkau menjamah kami, Engkau menghiburkan kami Bapa. Roh Kudus-Mu turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Masih semangat saudara? Mari kita tetap bangkit berdiri. Kita mau pujikan pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yesus luar biasa, baik bagi kita saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Di hari-hari seperti ini saudara, kita wajib saudara untuk senantiasa mengucap syukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Karena banyak sekali saudara-saudara yang menderita saat ini. Tetapi kalau kita diizinkan berada di tempat ini untuk memuji nama Tuhan, patut kita syukuri saudara. Karena Tuhan begitu baik bagi kita.
Dan baiklah kita memiliki keinginan untuk senantiasa memuliakan namanya dan melakukan segala kehendak-Nya. Amin saudara. Karena disitulah saudara kita ada di dunia ini untuk melakukan kehendak Tuhan dan memuliakan namanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan pujian, Bapa lembutkanlah hatiku. Haleluya. Mari kita renungkan dan nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Amin. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu. Haleluya. Dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Kita sembah Dia. Puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Oh, kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau ajaib bagi kehidupan kami Tuhan. Lawatan-Mu nyata Yesus. Mari Engkau tetap memimpin kami Tuhan, setiap langkah kami Bapa. Haleluya. 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 Mari Bapa lembutkanlah hati kami. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Amin. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima
syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya Yesus. Amin, haleluya. Waktu dan tempat kami berikan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Ibu Jo, saya minta bantu dalam doa. Terima kasih. Memuji, memuliakan Engkau ya Bapa, dan tiba saatnya sebentar untuk kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami, biarlah Kau urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Allah, sehingga tidak ada satupun firman-Mu yang terlepas dari kehidupan kami. Biarlah firman-Mu termeterai, terlebih mampukan, sanggupkan kami, setiap kami untuk melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, segala yang tidak berkenan, biarlah itu keluar dari tempat ini, dan biarlah kuasa-Mu sendiri yang beracara dari pertengahan sampai pada penghabisannya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau dengar dan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saya harus pakai masker, ngikutin protokol. Jadi sama-sama menjaga. Terima kasih atas kesempatan kedua yang telah diberikan. Jangan bosan ngelihat wajah saya. Jangan bosan juga untuk mendengar apa yang akan saya sampaikan. Jangan sampai panas telinganya. Tuhan bekerja luar biasa. Apakah diurapi dengan puji-pujian? Amin, puji Tuhan. Saya akan melanjutkan, gak panjang lebar, waktu luar biasa. Mentalitas penghalang berkat, saya akan lanjutkan LCD, saya minta kerjasamanya. Pengkhotbah 5 ayat 17 sampai 19. Mentalitas penghalang berkat, yaitu Tuhan mau anak-anaknya menikmati hasil yang Tuhan akan berikan, yaitu secara maksimal. Karena Tuhan telah sediakan bagi kita. Belum ya? Pengkhotbah 5 ayat 17. Pengkhotbah. Ya, 17 non. Itu 16 itu. Satu lagi. Maju ke depan. Ya, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itu adalah
sebab itulah bahagianya. Jadi kalau orang mau makan minum dan bersenang-senang, dalam segala yang harus dilakukan harus berjerih payah. Orang mendapatkan sesuatu, mendapatkan apa yang kita inginkan, itu harus melalui jerih payah. Karena itu sudah dikatakan maksimal yang akan kita peroleh, yang Tuhan telah sediakan. Di ayat 18, maju lagi. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu karunia Allah. Jadi kalau orang mengatakan bahwa kalau kita mau mendapatkan, mau mencari, cuma enggak mendapatkan. Ada dua kategori, yaitu pemberi dan penerima. Pemberi dan penerima itu mempunyai tugas masing-masing. Tugasnya adalah pemberi, yaitu Tuhan telah memberikan karunia-Nya kepada kita, yaitu untuk apa? Menerima bahagianya, kebahagiaannya harus dengan jerih payah juga. Jadi kalau yang masih belum dapat, saya katakan belum berjerih payah. Sudah Pak, mulai pagi sampai pagi. Tapi inilah Alkitab yang katakan, 19 step. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Jadi hidup yang diberkati adalah kehendak Tuhan. Di ayat minggu kemarin saya bagikan bahwa ada beberapa hal yang menghalangi kita untuk menerima apa yang seharusnya kita miliki. Ada beberapa hal yang menghalangi kita untuk menerima apa yang seharusnya kita miliki, yaitu apa? Ketidaktahuan yang pertama. Ketidaktahuan siapa kita di dalam Tuhan. Kadangkala saya tanya, tujuan kamu ke gereja apa? Masih ada yang jawab, enggak tahu. Ada yang enggak bisa jawab. Kita ini anak Tuhan enggak? Enggak ada yang jawab. Yang jawab cuma beberapa orang. Anaknya siapa ya? Ketidaktahuan kita di dalam Tuhan itu, kita perlu tahu bahwa kita itu yang terutama adalah miliknya Tuhan. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, makanya kita harus tahu yang pertama adalah miliknya Tuhan. Jadi enggak boleh ada mentalitas yang seperti saya katakan tadi. Tujuan kamu ke gereja apa? Apa yang kamu cari? Kemarin saya katakan ada perumpamaan seorang kaya dan seorang miskin berpindah alam, yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Mereka memerankan peran mereka masing-masing, yang dunia yang kebalik. Saya katakan orang miskin ini udah masuk ke tubuh orang kaya, jadi hidup di dalam kehidupan orang kaya tersebut. Tetapi kehidupan orang miskin ini waktu masuk di dalam kehidupan orang kaya ini, mentalnya itu masih mental orang miskin. Mau masuk rumah buka sandal dulu. Ya. Terus ngambil lelesan di jalanan. Hidupnya tidak teratur. Gak terorganisasi. Akhirnya apa? Ya itu tadi. Sudah menjadi orang kaya tapi mentalnya ini masih mental orang miskin tadi.
Saya katakan kembalikan lagi, ada dua bagian, pemberi dan penerima. Tugasnya Tuhan adalah mengkaruniai kehidupan kita. Tetapi apakah kita sudah mengambil bagian yang Tuhan telah berikan kepada kita? Yaitu apa? Kekuatan. Kekuatan itu apa? Yaitu tadi, membaca firman Tuhan, berdoa, taat, melakukan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jika mentalitas kita tidak berubah, maka kita akan tetap melihat hidup cara yang sama. Keadaan luar kita kelihatannya udah berbeda, tetapi mentalitas yang ada di dalam kita itu masih tetap sama. Itu yang saya katakan tadi kesimpulannya. Di kedua, beberapa hal yang menghalangi kita untuk menerima apa yang seharusnya kita nikmati adalah kemalasan. Malas. Amsal 10 ayat 26. Amsal 10 ayat 26. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Ini mempunyai 3 sifat yang saya katakan, yaitu kemarin kalau masih ingat apa yang saya sudah sampaikan, ada 3 sifat pemalas yang dimiliki dalam kehidupan kita. Di sini enggak ada, itu di luar. Pasif. Pasif yaitu apa? Melakukan jika tidak disuruh. Tidak melakukan kalau enggak disuruh. Nunggu disuruh dulu baru mau melakukan. Yang kedua, suka menunda. Sudah disuruh namun menunda. Nah, ini yang saya katakan bahwa apa? Membuang-buang waktu. Ayo lakukan ini. Ayo bikin dobrakan ini. Iya, tunggu waktu. Ini seperti saya katakan, seperti cuka bagi gigi. Kalau gigi udah kena cuka rasanya kayak gimana ya? Apalagi kalau udah luka gusinya. Dan asap bagi mata. Mata kena asap pedes. Yang ketiga, kemalasan yang dimiliki untuk menghalangi kita. Suka memberi alasan. Lah, ini yang sering dipakai anak-anak Tuhan. Di sini enggak ada, itu di Belanda. Yaitu sudah disuruh namun tidak melakukannya dan kemudian mencari banyak alasan. Yang pertama masih mending ya, yaitu tidak melakukan kalau enggak disuruh. Yang kedua suka menunda, disuruh namun menunda. Dan yang ketiga suka memberi alasan. Ini adalah tidak melakukannya dan kemudian mencari banyak alasan. Disuruh mimpin pujian, disuruh bawa firman, alasannya banyak. Suruh datang gereja, alasannya banyak. Di sini enggak ada, itu adanya di Belanda. Yang ketiga, sekarang masuk yang ketiga. Alasan kenapa kita terhambat, ketidakjujuran dan ketidaksetiaan. Ketidakjujuran dan ketidaksetiaan. Amsal 11 ayat 3. Dapat? Amsal 11 ayat yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya.
di dalam keluarga, di dalam kehidupan berkomunitas, di dalam pekerjaan kita, kejujuran itu diutamakan untuk jati diri kita. Supaya apa? Enggak menghambat, menghalang karunia Allah itu untuk kita terima. Karena apa? Ketidakjujuran itu akan merusak mentalitas kehidupan kita sendiri. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita akan memakan buah dari apa yang kita lakukan. Yang keempat, penghalang kesombongan. Ini ya, kesombongan. Tidak mau atau malu kalau disuruh dari bawah, mulai dari bawah. Saya punya orang, saya nggak akan katakan detailnya, berbagai macam dilakukan terhambat, nggak jadi berkat, malah buntung. Saya sampai bingung, ini apa ya? Rumusnya apa ya saya harus lakukan? Saya sampai menyodorkan diri untuk, oke, saya invest, kamu kerjain. Ya juga nggak mau. Ya cuma ini dari bawah. Saya katakan kepada orang ini, kamu pergi, kota tersebut kok tambah rame ya, buka usaha. Saya baru ingat, oh berarti ini masuk kategori dalam sombong. Enggak mau diajar, tidak mau atau malu kalau mulai dari bawah. Saya ketika terjun di sini, di Lumajang, saya ngelihat Tuhan, aku udah dapat hal yang luar biasa yang daripada Engkau. Bukan aku yang mencari, tapi mereka yang mengejar. Tetapi kenapa aku harus ngelakuin ini lagi mulai dari bawah? Kami berdua, saya sama istri saya diuji untuk melepaskan zona nyaman kami masing-masing. Jadi, rupanya untuk menerima karunia Allah itu, selagi kita masih ada di dunia, kita harus berjerih payah. Supaya apa? Mentalitas kita dikuatkan. Dan kita tahu bagian kita apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Yaitu tidak mau diajar dari sifat untuk yang menghambat, kesombongan itu. Kedua adalah tidak mau atau malu mulai dari kecil, dari bawah. Saya katakan sesuatu yang besar selalu dimulai dari hal yang kecil. Jika tidak bisa menghargai hal kecil, maka kita tidak akan menghargai hal yang besar. Ini yang saya alami, yang saya jalani. Saya mulai belajar, saya hampir 4 tahun menginjak di Indonesia. Dan proses itu masih berjalan. Yang dompet saya kira-kira mungkin isinya nggak pernah ada uang 500 rupiah. Sekarang ada 500 rupiah dalam sehari ya. Kalau dulunya, sekarang sebulan 500 rupiah. Saya bilang, oh Tuhan, Engkau menundukkan rasa kesombongan saya. Saya lakukan untuk taat kepada firman. Tetapi apa yang kami telah terima, Tuhan memberi hal yang luar biasa. Baik istri maupun saya, walaupun kami berjauhan 4 tahun ya. Kami cuma berkomunikasi lewat handphone, itu yang hal yang luar biasa. Sehingga hingga saat ini Tuhan memberikan berkat karunia itu, apa yang orang lain tidak bisa terima,
kami terima hal yang luar biasa. Yang kelima, hal yang menghambat, ketidaktaatan. Nah ini hal yang paling penting. Ketidaktaatan. Ulangan 30 ayat 9 sampai ke 10. Ulangan 30 ayat 9 Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandungmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumi. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya. Berkat karunia itu akan kita terima ketika kita mendengarkan suara Tuhan. Berpegang pada perintahnya. Mendengar suara Tuhan itu apa ya Bu Jo ya? Harus apa ya kalau kita supaya bisa mendengar suara Tuhan? Berdoa. Di sini kita sudah berdoa tiap hari. Sudah Pak, doa makan. Mentaati perintahnya. Sudah taat enggak? Baca firman tiap hari sudah? Saya sering ngajak jemaat, ayo mau tantangan enggak? Baca firman Tuhan setiap hari 10 pasal. Waktu enggak terbatas 12 jam. Laporan ke saya jam 12 malam. 1 hari 10 pasal. Pertama banyak yang daftar, giliran udah sampai keluaran, imamat, mulai runtuh. Laporan 3 hari baru laporan, 4-5 hari baru laporan. Sampai pertengahan DO. Nah ini saya ngelihat gimana kita mau menerima karunia Allah. Tuhan sudah menyediakan karunia itu, yaitu apa? Enggak segampang yang kita harapkan. Kita harus, kalau kita mau senang-senang, kita mau makan, mau minum, harus berjerih payah. Jadi harus apa? Mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu apa? Berdoa. Berpegang pada perintahnya. Taat. Baca firman Tuhan aja nggak pernah bolong-bolong, apalagi mau minta apa yang mau kita inginkan bagian kita. Dikatakan bahwa berkat adalah akibat dari ketaatan. Saya katakan ini adalah hukum sebab akibat. Jadi kalau mau terima berkat harus apa? 1, 2, 3. Taat. Jika kita tidak taat pada perintah Tuhan, maka tentulah kita tidak akan menerima apa yang seharusnya dapat kita terima. Jadi enggak usah ngomong pendeta nih, doa saya ya. Wis tahu. Di sini sudah tahu jawabannya. Kenapa kok kita masih belum terima-terima? Pak, saya sudah banting tulang, Pak. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Taat wis enggak. Moco firman Tuhan aja enggak tahu, bolong-bolong. Nah, bojo ketawa. Saya katakan ada 2 bagian. Tuhan bagiannya adalah memberikan kekuatan. Dan bagian kita adalah apa? Menggunakan kekuatan yang Tuhan berikan. Untuk apa? Mendapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan.
Saudara, saya mau katakan Tuhan tidak pernah mengurangi berkat. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tetapi apa yang kita terima kalau kita nggak taat, Tuhan cuma mengurangi apa bagian yang seharusnya kita terima. Ingat ya, Tuhan mempunyai tugas yaitu memberikan kekuatan kepada kita. Bagian kita adalah apa? Menggunakan kekuatan tersebut. Kekuatan tersebut itu apa? Yaitu tadi mendengarkan firman Tuhan, taat kepada perintahnya. Saya nggak perlu jelasin seperti anak sekolah minggu. Jadi kalau mendengarkan perintahnya, untuk mendengarkan suaranya harus ngapain? Doa, firman, menyembah. Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya, yaitu dari Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jelas ya? Ada beberapa hal mentalitas yang dapat merusak kita dan menghalangi kita untuk mendapat apa yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Suka mengembara. Di sini saya rasa nggak ada yang suka mengembara ya. Saya kemarin singgung di Pasirian. Orang yang suka berpindah mengembara itu yang orang yang suka pindah-pindah dan tidak tahan dalam pekerjaannya. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah ibadahnya, suami sama istri, anak, cucu, mantu. Suka ngembara, cari yang enak didengar, cari yang pas dengan suara telinga. Inilah yang menghambat mentalitas, perusak mentalitas dan menghalangi kehidupan kita untuk menerima janji yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, konsumtif. Menghambur-hamburkan apa yang dimiliki. Dapat habis, nggak pernah ada hasil. Mentalitas ini membuat seorang selalu menghabiskan berapapun banyak berkat yang ia dapatkan. Dapat berkat habis, enggak ketok ujute. Dapat berkat habis. Ini sifat orang konsumtif. Yang ketiga, korban. Korban yaitu selalu melihat diri sebagai korban dari segala hal yang bisa disalahkan. Kita bukanlah korban dari pengalaman hidup kita. Kita perlu mengambil tanggung jawab atas diri kita sendiri. Ini kadang saya melihat orang-orang seperti ini. Selalu kayaknya jadi korban. Itu adalah saya katakan apa? Kita harus mengambil tanggung jawab atas diri kita sendiri. Penempatan kita. Yang keempat, upah. Orang hanya bergantung dari satu sumber pendapatan. Mentalitas ini membuat seorang tidak berusaha untuk mengelola atau menginvestasikan berkat yang ia dapatkan. Ia tidak berusaha menciptakan sumber pendapatan yang lain. Saya katakan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita nggak hanya cukup untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Harus lebih dari satu. Yaitu apa? Kreativitas. Kita harus gali potensi kita. Kita harus gali kreasi kita. Yang kelima, materialisme.
Sifat orang materialisme yaitu orang yang memperoleh kekayaan hanya untuk kesenangan pribadi diri sendiri. Yang menghambat, merusak mentalitas kehidupan orang Kristen untuk mendapatkan janji-janji Tuhan, yaitu tadi pengembara, konsumtif, menjadi selalu kayaknya selalu jadi korban, tukang upahan, dan materialisme. Terus bagaimana cara kita menikmati apa yang Tuhan berikan? Yaitu dengan apa? Bagaimana cara kita menikmati apa yang Tuhan berikan? Mengelola apa yang kita dapatkan secara benar. Mentalitas kita itu dibangun oleh pendidikan, lingkungan, latar belakang keluarga. Disitulah kita akan tahu kehidupan kita bagaimana selanjutnya. Seperti orang kaya dan orang miskin itu. Gimana? Apa yang akan kita lihat di dalam diri kita, tanggung jawab kita kalau kita mau melakukan bagian yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kunci menikmatinya adalah yaitu apa? Mengelola dengan benar. Ketika kita mengelola dengan benar, maka kita akan menikmati sampai saat ini. Ya. Pertanyaannya adalah apa saya benar-benar membutuhkannya? Kalau saya tidak beli, apa akibatnya? Apa waktunya tepat? Apa harganya tepat? Jadi kita tahu ya, memprioritaskan apa yang kita perlukan terlebih dahulu. Terima kasih, itu yang bisa saya bagikan. Saya mau kesaksian sedikit. Doa Bapak Ibu Saudara luar biasa, baik yang sudah doain sama yang belum. Saya bersama istri mengucapkan banyak terima kasih. Minggu kemarin saya katakan tolong bantu doa untuk ujian skripsi saya tanggal 15. Dan saya masih ada 40 halaman belum saya kerjakan. Masih dalam pengerjaan. Ternyata ujian tanggal 11. Dari minggu kemarin, jadi saya harus maraton. Saya maraton sama istri saya bantu. Kerja itu udah sampai pagi jadi siang, sore, malam. Kepala saya sampai pusing sekali. Hari Kamis saya harus kumpulkan itu hasil skripsi saya. Saya bilang sama istri saya, nyampe enggak ini? Pasti bisa. Ayo kita fight, kita maraton. Akhirnya kita kerjakan. Itu skripsi harus dikumpulkan waktu hari Kamis kemarin jam 12 siang. Saya bilang, saya minta waktu sampai jam 3 sore. Setelah itu, oke, saya akan tunggu sampai jam 3 sore. Saya kerjakan, jam 3 pas, udah selesai semua. Setelah itu saya kirim ke dosen pembimbing cek, saya terima jam 8 malam. Saya baru masukin ke kampus di Batam, kirim ke Batam, itu 8:30. Terus saya tanya apakah sudah masuk, enggak ada jawaban. Baru hari Jumat paginya saya dibalas, ya Pak, skripsinya udah kami terima. Nanti jam 7.30 ujian dimulai. Setelah itu saya masuk jam 7.30, presentasi saya harus kerjakan, saya harus rancang untuk saya presentasikan apa hasil yang sudah saya buat. Saya kerjakan sambil nunggu grup, ada 8 grup sekitar 100 orang. 100 orang yang gak ikut 30 orang dikatakan diskualifikasi. Sisa 70 habis itu ngikutin ujian.
Dari 70 peserta yang nggak lulus 19 orang. 19 orang ada di atas saya yang ngambil master, S2, S3. Aduh, saya ngeliat di grup saya ya. Di grup saya itu ternyata hasil kerjaan saya lebih bagus daripada mereka. Ketika sudah itu jam 6 atau jam 7 malam, baru dosen-dosen rapat menentukan nilai berapa. Sampai 19 orang, ada sekitar 30-40 orang, itu kok lulus bersyarat, dan 19 orang itu nggak lulus. Saya bilang sama istri saya, lulus enggak ini ya? Perasaanmu gimana waktu di grup kamu, waktu diuji? Ya masih mending lah daripada mereka di grup saya, ya udah pasti lulus. Ternyata waktu itu setelah diumumkan di urutan-urutan, wah saya ngelihat dikatakan bahwa rektor saya yang bernama mahasiswa Bapak Herbert Yakub Siaan dinyatakan lulus. Luar biasa. Saya nangis, istri saya teriak. Perjuangan yang luar biasa yang kau lakukan. Saya nangis, saya bilang, oh Tuhan, tanpa Tuhan saya gak mungkin gitu ya. 40 halaman, cuma tinggal berapa hari. Saya bilang, Tuhan luar biasa. Waktu istri saya bilang ngelihat, mukamu waktu mulai ujian sampai nunggu hasil ujian, mukamu itu kayak pepaya. Dia bilang, muka stres, muka berbeban berat. Tetapi setelah mendengar hasil ujian itu, rasanya kok sukacita. Saya bilang, sudah lega, sudah bebas. Jadi saya bersama istri saya mengucapkan banyak terima kasih, dukungan bantu doa dari ibu bapak sekalian, bahwa titel yang saya sudah dapatkan, dosen bilang sudah saya bisa pakai di belakang nama saya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih, saya kembalikan kepada selanjutnya. Saya berikan kesempatan untuk Ibu Vivi sejenak, singkat, cepat. Terima kasih Tante. Shalom Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa yang terutama adalah kita bersyukur ya bahwa Ibu Pendeta kita, Ibu Gembala kita dalam kondisi baik. Hari Senin kemarin, kemuliaan untuk Tuhan ya. Hari Senin kemarin Ibu Gembala sudah menjalani prosedur check up dan semuanya baik kecuali satu saja, asam urat Tante ya. Iya. Untuk MRI-nya memang masih tanggal 16, tapi kita beriman bahwa Tuhan Yesus pasti akan membuat segala sesuatunya baik untuk Ibu Gembala kita. Tetap Bapak Ibu mohon tetap mendukung Tante ya dalam doa. Kemudian ada satu hal yang penting yang saya ingin sampaikan. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini, akhir-akhir ini mendengar bahwa situasi corona di luar sana semakin, saya pakai kata-kata saya, semakin menggila, mengganas begitu ya. Terutama kalau kita lihat di Kudus dan di Bangkalan. Kita bersyukur kita di Lumajang masih baik-baik saja karena Tuhan ada di pihak kita. Dan kita tetap harus mendukung untuk kesejahteraan kota. Kita berdoa untuk Lumajang tetap zonanya hijau. Nah, untuk itu yang perlu saya sampaikan, ketika Bapak Ibu mendengar berita yang entah di TV banyak sekali, kemudian di grup WhatsApp, Bapak Ibu tidak perlu gentar ya, karena kita berpegang pada Mazmur 91, bahwa Allah itu menolak segala bahaya-bahaya penyakit, sampar dan sebagainya. Tetapi
ada satu hal yang juga perlu kita lakukan, karena kita itu rekan sekerja Allah. Jangan biarkan Tuhan bekerja melindungi kita, sementara kita tidak melindungi diri kita sendiri ya. Itu sebabnya saya mengingatkan Bapak Ibu, pernah kan mengalami masa di mana kita tidak boleh beribadah, tidak bisa beribadah, bukan tidak boleh. Dan kerinduan itu begitu menggebu, kita ingin sekali bersekutu seperti ini. Maka perlu sekali bagi kita semua tetap pakai masker dimanapun. Dimanapun tetap pakai masker. Jangan aku sudah divaksin. Tidak, vaksin tidak jadi jaminan karena sekarang sudah ada termutasi. Jadi tetap pakai masker Bapak Ibu, kemudian kalau dari luar habis keluar rumah, pulang cuci tangan, ganti baju, protokol kesehatan. Dan untuk Bapak Ibu yang ada di sini, saya berterima kasih sekali ketika Bapak Ibu patuh. Umbel ini lupa, tapi ya kita maklumin, tidak usah ditoleh Bu, kasihan. Ya, jadi mungkin memang lupa ya, kasihan maskernya. Nanti saya ingatkan lagi. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah pakai masker. Tolong nanti kalau pulang ya, mungkin yang bagian luar bisa meninggalkan tempat duluan, yang di dalam sabar menunggu. Oh di luar masih antri, sabar gitu ya. Karena orang Kristen harus sabar, anak Tuhan harus sabar ya. Jadi nanti setelah mereka keluar baru kita giliran kita. Intinya adalah kalau kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu melindungi kita. Tetapi kita juga harus pakai hikmat. Tuhan Yesus melindungi kita, amin. Kalau nyebrang jalan tolah-toleh enggak? Tolah-toleh. Kita percaya Tuhan Yesus melindungi kita dari corona, tapi maskernya tetap dijaga. Begitu saja, mungkin saya sudah terlalu panjang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, dan semuanya sehat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih doa Bapak Ibu semua jemaat. Tidak usah khawatir, kita serahkan hidup kita, khawatir kita kepada Tuhan. Amin. Tapi ya pakai hikmat, terus dekat Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai jemaat-Mu seluruhnya, dari Ibu Gembala sampai kepada anak-anak. Kami tahu kalau hari ini kuat sehat itu karena kasih karunia-Mu. Biarlah kami tetap tinggal di dalam kehendak-Mu. Apa yang menghalangi mentalitas kita untuk maju di dalam Tuhan, kami mau tinggalkan. Kami mau bekerja keras mencari Tuhan, setia berdoa, baca firman, beribadah, hidup di dalam kebenaran, supaya Tuhan menolong kami setiap saat. Kami percaya bersama Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu, sekalipun engkau duduk dengan iman. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinarkan wajah kepadamu dan menyatakan kasih karunia-Nya, berkat-Nya menyertai engkau dalam usaha pekerjaan. Terlebih Roh Kudus mengurapi engkau supaya engkau hidup di dalam kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Berkat yang daripada Bapa melalui Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ayo yang di depan cepat keluar, jangan banyak ngomong. Yang di belakang antri dengan sabar. Tetap jaga protokol
kesehatan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin.